Banyak perguruan tinggi yang mengatakan ini perlu biaya, ini perlu sumber daya yang tinggi. Sebetulnya menurut saya yang paling utama adalah komitmen. Ya semua kan harus didrive dari pimpinan. Kalau pimpinannya tidak punya komitmen ya bawahnya tidak bisa melaksanakan. Apabila ditanyakan bahwa kapan perguruan tinggi itu wajib aware terhadap penjaminan mutu, saya kira jawabannya adalah seawal mungkin. Kalau perguruan tinggi itu sudah tua, sudah lama berdiri, maka memang kewajiban itu sejak tahun 2012. Namun sebetulnya penjaminan mutu adalah suatu proses menuju ke visi. Sejak perguruan tinggi itu didirikan, pasti memiliki visi dan misi. Bagaimana cara mencapai visi dan misi itu tentu saja dibingkai dengan suatu sistem yang namanya sistem penjaminan mutu internal. Saya kira tantangan utamanya adalah pemahaman. Belum kita semua, boleh saya katakan saya juga, belum begitu memahami pentingnya sistem penjaminan mutu internal. Sehingga dengan tidak adanya atau belum adanya pemahaman tentang SPMI tentu saja akan mengurangi komitmen. Nah, disinilah sehingga akan menghambat proses implementasi tersebut. Banyak perguruan tinggi yang mengatakan ini perlu biaya, ini perlu sumber daya yang tinggi. Sebetulnya menurut saya yang paling utama adalah komitmen. Penjaminan mutu itu bisa dibangun dengan baik apabila semua sivitas akademika plus teknik memiliki komitmen untuk mengembangkan atau mewujudkan budaya mutu di kampus masing-masing. Saya akan mulai menjawab dengan pengalaman saya ikut terlibat dalam membangun SPMI di GM tahun 2001 dimulai. Apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu pendahulu kami di penjaminan mutu tentu saja memberikan pemahaman. Program pertamanya adalah sosialisasi. Semua sivitas akademika, semua warga kampus paham pentingnya SPMI, kemudian barulah kita mulai membangun, merencanakan, mendesain seperti apa. Usulan saya bahwa bentuk ataupun struktur ataupun dokumen-dokumen yang ada itu dibangun sesuai dengan kesepakatan bersama, komitmen bersama. Lebih-lebih di aturan yang baru ini, Permendikbudristek nomor 53, itu lebih menekankan otonomi kampus. Sehingga silakan kampus mendesain secara internal, kemauan bersama, keinginan bersama, saya yakin itu jalannya akan mulus. Karena sesuai dengan cita-cita dan harapan setiap warga kampus. Untuk bisa paham, tentu saja harus mengikuti pelatihan. Ya, boleh saja kita belajar sendiri, kita baca sendiri. Berdasarkan pengalaman saya dan juga saya sebagai dosen sudah 30 tahun, memang akan lebih baik kalau itu kita kumpul bersama, belajar bersama, ada yang menuntun, ada motivatornya, ada yang menggait. Itulah salah satu bentuk dari pelatihan. Sehingga kalau ditanya berapa pentingnya pelatihan, saya kira pelatihan merupakan jalan yang terbaik, jalan yang paling strategis, bukan yang terbaik, jalan yang paling strategis untuk memahamkan pentingnya sistem penjaminan mutu. Kalau pelatihan itu dilakukan di SKI dan kerjasama dengan SPM RU, yang bisa saya sampaikan bahwa tahap pertama ada pelatihan SPMI, kemudian tahapan kedua ada pelatihan audit mutu internal. Itu saya melihat ketika pelatihan peserta sangat antusias dan hampir semua itu masuk ke tahapan kedua pelatihan audit mutu internal. Artinya apa? Mereka interest mengikuti itu dan biasanya oleh teman-teman panitia nomor WA, alamat email para narasumber itu kan disampaikan. Tidak sedikit mereka tanya, menjawab saya tentang bagaimana mengembangkan itu. Itulah yang saya maknai sebagai antusiasme keingintahuan yang tinggi. Nah, kalau saya bandingkan, kebetulan saya banyak terlibat juga di penjaminan mutu di Dikti, di kementerian. Di sana memang program dipantau hasilnya dan dipantau implementasinya.
kami melihat itu bahwa ketika kita melakukan sosialisasi atau kita melakukan pendampingan, contohnya hibah asuh, itu kan sampai pada bagaimana mereka mengimplementasikan dan bagaimana menindaklanjuti semua program itu. Alhamdulillah, semua dengan semangat, dan hasil survei kalau saya tidak salah menunjukkan bahwa sangat berkorelasi antara ikut pendampingan dan hasil dari akreditasi. Saya kira sungguh luar biasa itu. Jadi memang keunikan kita mengadakan pelatihan di UGM dan kerjasama dengan SKI ini yang pertama. Kita tahu bahwa aturan itu kan berubah setiap saat, terlalu mengalami perkembangan setiap saat. Kami, kita itu selalu menyesuaikan materi-materi itu setiap saat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, beserta implementasinya dan upaya-upaya apa yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi itu. Saya kira saya sering, mohon maaf saya sampaikan, saya sering juga diundang ke berbagai macam perguruan tinggi. Ya, mereka dalam tanda petik itu langganan. Tahun ini undang saya, tahun depan ini, tahun begitu, dengan topik yang sama, tapi mereka katakan, loh Prof, ini materinya ditambah ya dengan tahun yang lalu. Oh, sudah ada pembaruan. Artinya apa? Kita memang memiliki keunikan itu gitu. Dan yang pertama, dan yang kedua, kita selalu mengkombinasi antara teori dan praktek, teori dan latihan. Saya kira ini sangat bagus. Jadi kita tidak hanya menjejali mereka teori-teori, tetapi juga bagaimana mempraktekkan, bagaimana mengimplementasikan, itu kita sampaikan. Karena ada kelompok yang terdiri dari berbagai macam perguruan tinggi, sebetulnya kalau kita sadari secara tidak langsung mereka sudah melakukan benchmarking dengan perguruan tinggi yang lain, bahkan juga perguruan tinggi mereka dengan kita di UGM. Bahkan sedikit saya sampaikan, kami SPMRU melakukan program benchmarking setiap bulan, Jumat keempat. Itu perguruan tinggi datang ke UGM untuk melakukan benchmarking. Nah, apa yang terjadi sebetulnya? Sebetulnya secara tidak sadar, UGM pun juga melakukan benchmarking. Apa toh? Kita kan berdiskusi, kita cerita, mereka juga cerita. Sebetulnya itu bentuk pengabdian masyarakat UGM kepada perguruan tinggi di luar. Tetapi secara tidak langsung sebetulnya kita juga melakukan benchmark. Ada timbal balik di sana. Bahasa sederhananya, UGM memulai lebih dulu, Mbak. Bahkan bisa dibayangkan, pemerintah menetapkan aturan itu tahun 2012. UGM melaksanakan kapan? 2001. Kalau boleh saya katakan, pemerintah bahkan belum memimpikan penjaminan mutu pun UGM sudah memulai. Artinya UGM memiliki pengalaman yang luar biasa tentang pelaksanaan penjaminan mutu, sehingga ya kalau boleh saya katakan, ya kalau tidak sebagian besar ya banyaklah perguruan tinggi yang berkiblat untuk mengembangkan penjaminan mutu dan berkiblat ke UGM untuk mengembangkan penjaminan mutu. Di samping juga sampai sekarang UGM terus membangun reputasi. Bisa dilihat dari capaian-capaian reputasi baik di tingkat nasional dan yang sekarang fokusnya di tingkat internasional. Berbicara komitmen pimpinan untuk implementasi penjaminan mutu, ya betul. Ya semua kan harus didrive dari pimpinan. Kalau pimpinannya tidak punya komitmen, ya bawahannya tidak bisa melaksanakan. Ada tapinya, Mbak. Tapi mungkin beberapa pimpinan itu tidak, dalam tanda petik, tidak memiliki komitmen karena memang tidak paham. Nah, di sana sehingga pernah pada periode-periode tertentu yang kami lakukan di UGM itu juga beberapa saya melihat beberapa pimpinan itu bukannya tidak memiliki komitmen, tapi tidak begitu fokus ke sana. Saya melihat bukan karena tidak mau, tapi belum menyadari pentingnya itu. Nah, disitulah penggiat-penggiat penjaminan mutu yang ada di kampus mulai menyampaikan pentingnya tentang penjaminan mutu. Menurut pengalaman kami, tidak ada satupun pimpinan yang tidak memiliki keinginan agar perguruan tingginya maju. Untuk bisa maju ya sampai saat ini lebih-lebih di era sekarang ini salah satu kendaraannya yang paling bagus ya mengembangkan penjaminan mutu. Itu yang saya tangkap sampai saat ini. Jadi
goalnya adalah terwujudnya budaya mutu. Untuk bisa terciptanya budaya mutu harus ada kendaraan yang dipakai untuk ke sana, yang kita bingkai dalam suatu konsep, dalam suatu program yang namanya sistem penjaminan mutu internal. Jadi sebetulnya kalau kita mau mencari bibit-bibit atau kader-kader penjaminan mutu, sebetulnya kata kuncinya adalah orang-orang yang suka tantangan. Karena apa? Karena aktivitas penjaminan mutu ini kan kegiatan tambahan. Kita sebagai dosen atau kita di perguruan tinggi ini kan sudah disibukkan dengan kegiatan tridharma, pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Ini sudah sangat-sangat menyita waktu. Tetapi untuk orang-orang tertentu, kalau istilah saya orang-orang aneh termasuk saya geluti penjaminan mutu sejak tahun 2000. Saya ikut pelatihan tahun 2002, aktif di siklus pertama tahun 2004. Bisa bayangkan Mbak Ajeng, saya lulus dokter itu tahun 2002, langsung pulang ke Indonesia, langsung disuruh itu. Kalau orang akan berpikir, loh kalau saya langsung menceburkan diri ke penjaminan mutu, karir saya seperti apa? Nah ini kadang-kadang kita membuat opini yang mohon maaf menurut saya keliru. Karena sebetulnya di penjaminan mutu ini kita mendapatkan banyak hal-hal positif yang bisa juga untuk mendukung karir kita semua. Jadi terus saya sering juga mendapatkan pertanyaan, lupa kalau saya nyebur di penjaminan mutu, kapan saya bisa jadi profesor? Kapan saya bisa naik pangkat? Alhamdulillah banyak contoh juga yang sukses, aktif di penjaminan mutu, juga sukses di karirnya. Saya kira itu, suka tantangan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah berpikiran terbuka, open minded, mau menerima masukan dari berbagai macam pihak. Kalau tidak tertutup, terlalu saklek, terlalu itu saja, ya saya kira susah untuk aktif di penjaminan mutu.